Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan nama kakak Ririn Selamat Huliatunia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Kesultanan Cirebon. Kira-kira bagaimana ya? Simak video ini sampai habis. Adik-adik pasti sudah tidak asing ya dengan kota Cirebon, atau ada yang sudah sering mengunjungi kota ini? Nah, julukan Cirebon biasanya disebut dengan kota udang. Kota Cirebon ini ternyata punya sejarah yang unik loh. Yuk kita simak. Penamaan Cirebon berasal dari kata caruban yang berarti campuran. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini berasal dari berbagai kalangan dengan tujuan ingin menetap maupun berdagang. Pendirian kerajaan Cirebon pada dasarnya dilakukan sekitar abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau biasa disebut sebagai Sunan Gunung Jati. Dalam rangka penyebaran agama Islam yang dilakukan bersama tentara kerajaan Demak, Sunan Gunung Jati dan putranya berhasil mendirikan kerajaan Banten dan kerajaan Cirebon, sehingga dikenal dengan Fatahillah. Meski demikian, Sunan Gunung Jati pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati pada dasarnya merupakan anak dari Nyai Rara Santang sebagai salah satu keturunan dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi pada saat itu sedang memerintahkan kerajaan Pajajaran. Penyebaran agama Islam yang berhasil dilakukan ke beberapa wilayah menghadirkan kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati berkembang pesat. Upaya sistem politik dan ekonomi yang bergerak dalam bidang perdagangan juga semakin berkembang dalam masa ini. Nah, menariknya, Syarif Hidayatullah juga berhasil menjalankan perluasan ke daerah ke pelabuhan Sunda Kelapa. Kerjasama yang baik terjalin dengan kerajaan Demak menyebabkan kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah mampu membendung pengaruh Portugis dengan baik. Begitu pula dengan penerapan politik desentralisasi yang dihadirkan mampu membentuk intensitas pengembangan dakwah Islam sehingga ke seluruh tanah Sunda. Tentunya, penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa dan pemilihan pola pemerintahan menyebabkan kerajaan ini semakin kuat. Kerajaan Banten bahkan berhasil menjalin kerjasama dengan bangsa Malaka, Champa, Cina, India, hingga Arab. Namun, kejayaan kerajaan Cirebon ternyata tidak berlangsung lama. Mengapa? Karena kondisi Cirebon yang sangat maju karena pemerintahan Sultan Hidayatullah menyebabkan wilayah ini menjadi incaran asing setelah Sultan Hidayatullah wafat. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568. Salah satu pihak yang mengencar ingin memperebutkan wilayah ini adalah Belanda yang memiliki organisasi VOC. Organisasi VOC yang didirikan Belanda pada masa itu menghadirkan monopoli perdagangan di wilayah Cirebon. Meski demikian, kerajaan Banten yang masih dilanjutkan oleh Panembahan Ratu dan Panembahan gerilya di bawah naungan Belanda sebagai protektorat. Namun, sejarah kerajaan Cirebon akhirnya menemui kehancuran ketika wilayah ini dibagi untuk ketiga putra Panembahan gerilya. Peninggalan Kesultanan Cirebon. Yang pertama ada Keraton Kasepuhan. Pasalnya, penamaan Keraton Paungwati atau Keraton Kasepuhan didasarkan karena kasih sayang yang diberikan putrinya dan menjadi istri Sunan Gunung Jati. Keraton ini memiliki 2 pintu gerbang dan bangunan Pancaratna dan Pancaniti. Kedua ada Keraton Kanoman. Bangunan ini memiliki kaitan erat dengan Kesultanan Cirebon karena didirikan oleh Pangeran Kertawijaya. Tempat ini dihadirkan dengan banyak bangunan karena pernah difungsikan sebagai tempat tinggal para Kesultanan Cirebon. Keraton Kanoman bahkan digunakan untuk menyimpan kereta yang digunakan pada masa kerajaan Cirebon. Nah, kemudian
Kacirebonan. Nah, begitu pula Keraton Kacirebonan untuk menyimpan barang-barang terdahulu. Keraton ini telah dibangun sejak tahun 1800 Masehi. Nah, keraton ini difungsikan untuk menyimpan keris, alat musik gamelan, alat perang, wayang, dan lain-lain. Keraton ini dihadirkan dengan bangunan yang luas dan memanjang ke arah selatan. Yang keempat ada patung macan putih. Patung yang terdiri dari 2 macan putih ini melambangkan peninggalan sejarah Kesultanan Cirebon. Pasalnya, macan putih memiliki makna keluarga besar Pajajaran dan keturunan Prabu Siliwangi. Nah, yang terakhir ada makam Sunan Gunung Jati. Sebagai orang yang berjasa dalam sejarah Kerajaan Cirebon, makam Sunan Gunung Jati diletakkan di bukit kecil atau dikenal dengan Gunung Sembung. Kompleks pemakaman ini berada di jalur lintas Cirebon Indramayu. Nah, menariknya, makam ini bahkan sering dikunjungi untuk berziarah karena termasuk salah satu wali yang berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Nah, jadi Kesultanan Cirebon ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15. Nah, Kesultanan Cirebon ini memiliki masa kejayaan dalam bidang politik dan ekonomi, serta berhasil melakukan perluasan wilayah hingga ke Sunda Kelapa. Kemudian, keruntuhan Kesultanan Cirebon ini karena wafatnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568. Selain itu, keruntuhan Kesultanan Cirebon juga karena Belanda merebut wilayah Kesultanan Cirebon dan mendirikan perdagangan monopoli. Peninggalan dari Kesultanan Cirebon ini berupa Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, patung macan putih, dan makam Sunan Gunung Jati. Nah, setelah menyimak pematerian tentang Kesultanan Cirebon, di sini kakak mempunyai 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah pendiri Kesultanan Cirebon? Ayo kakak tunggu ya. Ya, pendiri Kesultanan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati. Kemudian pertanyaan yang kedua, Kesultanan Cirebon berada di pantai utara yang berbatasan dengan apa? Kakak tunggu ya. Ya, berbatasan dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Nah, Kesultanan Cirebon mempunyai peninggalan yang difungsikan untuk menyimpan kereta pada masa Kesultanan Cirebon. Dinamakan peninggalan apa? Ya, namanya peninggalan Keraton Kanoman. Itu tadi materi tentang Kesultanan Cirebon. Buat teman-teman dan juga adik-adik, jangan lupa subscribe ke channel ini dan juga ke channel Humanika Laboratory supaya kalian dapat notifikasi tentang pembelajaran yang lebih menarik dan juga menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.